Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya membuat artikel yang SEO friendly. Artikel yang SEO friendly tentu dimulai dengan riset keyword yang benar gitu. Jadi seberapa hebatnya sebuah artikel misalnya berdasarkan penelitian atau kajian yang mendalam tanpa sebuah riset keyword ya yang tepat itu akan sia-sia. Nah, saya sudah buat video cara riset keyword. Saya ulang sedikit. Kita menggunakan Ahrefs lagi ke keyword explorer ya. Misalnya saya tulis grosir baju, lalu baju anak, baju tanah abang. Nah, misalnya saya membuat atau mau meranking 3 kata kunci ini. Yang pertama adalah grosir baju, lalu yang kedua baju anak, lalu baju tanah abang. Ini Indonesia, ini search. Oke, di sini ada search volume, keyword difficulty ya, perkiraan jumlah klik. Jadi ini ada sekitar 11.000 orang dalam 1 bulan mencari kata kunci baju anak. Ada 17.000 orang. Ada 2.300 orang yang mencari tiap bulan ya grosir baju dan seterusnya. Dari sini tentu ke price match. Nah, misalnya baju anak, grosir itu tentu saja 2 hal yang berbeda. Lalu gimana kalau misalkan kita mau tetap membuat sebuah artikel dengan 3 keyword ini. Jadi gimana caranya dalam sebuah judul itu ada ketiga kata kunci ini. Bisa jadi seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi simpelnya misalnya semua kata yang ada di kata kunci ini gimana caranya harus masuk ke sebuah kalimat seperti ini. Misalnya di baju grosir anak tanah abang ya. Atau kalau misalkan mau lebih jauh lagi, misalnya jual baju grosir murah tanah abang. Nah, seperti ini ya. Ini judulnya kira-kira seperti ini, mencakup semua keyword yang akan kita bidik. Tapi tentu ada hal yang lebih efisien lagi ketika ada 3 kata kunci baju anak, baju tanah abang, lalu juga grosir baju. Kita cari dulu sini grosir baju. Nah, maka price match-nya seperti ini. Jadi berdasarkan search volume yang tinggi kayak gini. Grosir baju anak, grosir baju murah, grosir baju. Nah, ternyata tanah abang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kelompok keyword itu. Jadi harusnya grosir baju anak murah. Nah, kayak gitu ya. Ini menyangkut 3 kata kunci grosir baju anak, grosir baju murah, grosir baju. Nah, seperti itu. Nah, ada baiknya, jadi sebelum membuat artikel, teman-teman harus riset menggunakan Ahrefs ini agar satu keyword dan yang lainnya itu memiliki sebuah keterikatan dalam satu frase yang sama gitu, ataupun having same term juga bisa gitu. Jadi pastikan benar-benar keyword-keyword tersebut masih dalam satu frase yang sama kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi ini baju tanah abang ini keluar gitu dalam frase ini, kemungkinan memang ada tapi sebaiknya dipisahkan. Nah, jadi itu ya cara membuat artikel. Pertama, riset keywordnya harus
bagus. Yang pertama itu, dan untuk istilahnya yang mirip-mirip, keywordnya bisa pilih press match. Ini kalau misalkan mau di download, tentu saja tinggal export aja, lalu nanti bisa mengolah datanya via Excel. Nah, lalu search volume berapa yang dijadikan sebuah artikel? Biasanya search volume di atas 500. Jadi kalau misalkan 450 gimana? Ya tentu saja boleh kalau memang keyword ini kemungkinan bagus gitu, atau istilahnya buyer keywords ya. Jadi walaupun search volume di bawah 500 nggak masalah sebenarnya dibuatkan sebuah artikel. Nah kalau saya biasanya search volumenya yang di atas 500. Lalu digabungkan, biasanya terdiri dari 3 keyword dalam satu kali membuat artikel, isinya 3 keyword utama gitu. Walaupun kedepannya tentu boleh, atau di dalam artikel itu sendiri boleh menggunakan long tail keyword gitu. Lalu bagaimana posisi yang tepat, misalnya penempatan keyword dan sebagainya. Di sini ada materi dari moz.com ya mengenai on page yang tepat. Nah, misalnya ini adalah sebaran keyword, kata kunci utamanya adalah coklat donat. Nah, di sini ada keyword utama coklat donat, lalu ada partial keyword ya, donat saja, kata donat saja, lalu coklat donat lagi, donat, kata coklat. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih disebar. Kalau misalkan keyword density apakah sekarang penting? Kalau misalkan mau menggunakan metode gray hat dan juga black hat, keyword density penting. Jadi yang paling utama adalah saat ini keyword ataupun artikel yang akan kita buat itu harus untuk manusia, bukan hanya sekedar robot. Kenapa? Karena dalam update Google itu sendiri, Google sudah menyertakan user experience, ataupun yang saya bahas sebelumnya, Google Rank Brain itu. Jadi hal yang paling penting dan perlu dicatat bahwa artikel yang kita buat adalah untuk manusia, bukan untuk robot gitu. Adapun untuk robot, pastikan saja istilahnya struktur katanya bagus. Nanti saya buatkan list ya, list yang harus misalnya ada di dalam sebuah artikel. Nanti saya buatkan artikelnya. Oke, lalu cara lainnya riset. Seperti yang saya bilang sebelumnya, misalnya rumah minimalis kayak gini. Di sini ada arsitab.com. Nah, oke. Nah, cara membuat artikel yang kedua adalah melalui riset keyword yang top page ini. Jadi melalui top page ini kita nggak usah susah payah nyari kata kunci, nggak usah susah payah kita mau buat artikel kayak gimana ya gitu. Karena kita akan tahu artikel yang kayak gimana yang disukai oleh Google, ataupun artikel yang seperti apa yang sudah benar-benar terbukti menghasilkan traffic yang banyak gitu. Nah, disinilah pentingnya top page. Jadi ketika membuat artikel untuk Google AdSense misalnya, Anda wajib atau sangat saya sarankan ya untuk melihat top page ini, lalu lihat beberapa halaman yang berhasil istilahnya meranking banyak keyword. Contohnya ini, satu URL ini 15 contoh denah rumah minimalis, dia mampu meranking sampai 2200 keyword dan menghasilkan traffic 35.000 ya. Oke. Nah, setelah kita tahu beberapa artikel seperti ini, nih ya, satu artikel kita lihat nih. Oke. Nah, jadi artikel yang SEO friendly adalah artikel yang tentu saja mampu menghasilkan ranking banyak keyword. Nah, dengan top page ini kita udah kelihatan nih. Ada sebuah artikel seperti ini.
2.200 keyword. Maka nggak usah banyak mikir, ya udah tinggal buat artikel yang seperti ini. Yang seperti ini dalam artian tidak boleh copy paste, tetapi kira-kira gitu ya kontennya sedetail ini. Kenapa? Karena kita udah tahu nih, sudah dibuktikan oleh orang lain bahwa dengan artikel yang seperti ini mampu meranking banyak keyword dan mengirim banyak traffic. Kita lihat. Jadi kita analisa keywordnya, apa yang terjadi, misalnya ada internal linking kemana. Oke, lalu konsepnya seperti apa, informasinya seperti apa gitu, jumlah katanya berapa. Nah itu ya, jadi artikel yang SEO friendly itu seperti itu, artikel yang mampu meranking banyak keyword dan juga menghasilkan banyak traffic. Artikelnya yang kayak gimana? Ya yang kayak gini, yang ada di top page ini. Nah jadi saya sarankan kalau misalkan memang membuat artikel yang SEO friendly adalah melihat artikel-artikel yang sudah mampu meranking yang ada di sini semua. Oke, lalu kita lihat. Kita lihat artikelnya seperti ini, seperti itu. Terus kita harus punya nilai lebih dari artikel yang sudah terbukti meranking ini. Nilai lebihnya apa? Bisa jadi dari jumlah katanya misalnya lebih banyak, atau misalnya ini 75 model, ya mungkin kita jadi 90 model gitu ya. Jadi informasinya lebih komplit dari sini gitu. Oke, itu cara membuat artikel SEO friendly. Yang kedua adalah langsung saja melihat top page, langsung kita istilahnya lihat kompetitor membuat gaya artikelnya seperti apa, kita ikutin. Oke, nah kalau misalkan sudah tahu seperti ini, ya udah gak usah banyak mikir. Keywordnya ada di sini, keyword utamanya pilih yang search volume-nya paling tinggi. Maka berarti rumah minimalis adalah keyword utama karena memang search volume yang paling tinggi. Misalnya di URL ini yang search volume-nya paling tinggi adalah rumah sederhana. Oke, ini model rumah minimalis. Nah, optimasi kita nanti kita titik beratkan ke kata kunci seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini kedepannya juga bakal gampang gitu. Jadi buat artikel yang seperti itu, lalu kita lihat gitu. Nanti di proses backlinknya URL ini mempunyai backlink berapa. Paste di sini. Ini pilih prefix misalnya atau pet. Lalu kita search. Nah, ini punya 21 backlink domain dan 98 backlink kayak gitu. Jadi kalau sudah seperti ini seharusnya optimasi SEO akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kita sudah melihat sebuah yang proven method gitu dari orang lain. Nah, itu saja untuk cara membuat artikel yang SEO friendly. Secara umum saya lebih menyarankan untuk melihat top page ya, lalu lihat artikel orang lain kayak gimana tulisannya gitu. Nah, lalu kita istilahnya ikutin rules-nya seperti apa.